فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sekarang ya kita kembalikan ke moderator ya. Mungkin ada yang pengen bertanya, saya insyaallah ya kalau bisa menjawab. Ayo, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada kami, bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor call center 0812-7314-7317 atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan kini kita telah menerima satu pertanyaan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ana pernah mendengar perkataan orang dahulu kalau haid atau junub rambutnya harus tetap terjaga atau tidak boleh jatuh atau terputus, Ustadz ya. Ya. Kalaupun terjatuh ataupun putus maka harus ikut dimandikan wajib. Begitupun dengan kuku karena hal itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah itu benar Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. Ya, di antara keyakinan yang beredar di masyarakat adalah seorang yang junub atau yang lebih sering yang haid ya. Jadi beda ya, antara junub sama haid itu beda ya. Junub itu karena mandi, karena berhubungan badan. Ya, keluarnya mani. Adapun haid itu karena darah haid ya. Mereka dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut ya. Dan ini adalah ucapan yang kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalilnya larangan motong rambut, motong kuku dan semisalnya. Kalaupun dipotong maka harus dikumpulkan. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan ya, dibenarkan. Ini termasuk mitos ya, takhayul atau khurafat yang tidak berdasarkan dengan dalil ya. Wallahu taala a'lam ya. Jadi intinya tidak benar kalau unta haid dan junub itu dilarang motong rambut atau dilarang motong kuku ya. Karena sesuatu yang sudah terpisah maka tidak memiliki hukum asal. Jadi nggak harus wajib dimandikan. Yang diwajib dimandikan adalah kepala, kulit ya, bukan rambutnya ya, bukan rambut. Allah taala jadi rambutnya terputus nggak masalah ya. Baik Ustadz, kita kini telah menerima pertanyaan via dari call center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Budi Kenten, Pak. Oh, Budi di Kenten. Silakan Pak pertanyaannya, Pak. Ya, saya ingin bertanya karena sekarang ini di medsos atau di Facebook itu suka menganalogikan, wah ini malam Jumat seolah-olah ini apa ya, seperti pornografi begitu. Iya. Apakah emang seperti itu diperbolehkan dan apakah nggak masalah begitu? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Oh, jazakallah. Terima kasih Pak Budi. Silakan Ustaz. Iya, ya. Bagus pertanyaannya tentang masalah mandi Jumat ya. Jadi ini dijadikan sebagai bahan lelucon ya, bahan canda-candaan, mandi Jumat, datangin istri dan seterusnya. Bahkan ada yang bilang mandi Jumat bunuh Yahudi ya. Soalnya mendatangin istri di hari Jumat bunuh orang Yahudi. Ya, maka jawabannya adalah tidak selayaknya ini jadiin sebagai candaan ya. Memang benar ada pendapat para ulama tentang demikian ya. Ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan disunahkan mendatangi istri sebelum sholat Jumat, baik sebelum Jumat ya paginya ataupun malam harinya ya. Tapi ini pun tidak bisa dijadikan udahlah pulang dulu nih kita ya salah sunnah Jumat gitu dan seterusnya ya. Ini dalam rangka untuk beristihza atau main-main maka nggak bagus. Tapi kalau dipraktekkan karena berkeyakinan sunnahnya maka nggak masalah ya. Allahu taala a'lam ya. Demikian. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Dan juga untuk Bapak Budi yang di Kenten, kami ucapkan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Selanjutnya kini Ustadz ada pertanyaan lagi via pesan singkat WhatsApp dari pendengar setia Radio Roja Darussalam di Jawa Tengah, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan mimpi berhubungan suami istri, kemudian bangun tidur langsung sholat subuh, tidak mandi karena lupa, apakah sholat subuhnya sah atau harus diulang setelah ingat dan setelah mandi? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kalau seseorang yang dia mandi, dia mimpi basah dan basah ya, tapi dia lupa, dia langsung sholat subuh, kemudian ingat setelah sholat subuh. Maka ingat syarat, di antara syarat sah sholat adalah toharoh minal hadas, bersuci dari hadas. Dan penanya ini belum bersuci dari hadas, dan dia ingatnya setelah selesai sholat, maka jawabannya adalah dia wajib mandi dan mengulangi sholatnya. Tapi dia tidak berdosa, ya, karena dia tidak tahu. Tapi tetap kewajiban di qadha, ya, maka dia qadha, dia mandi, misalnya jam 8 pagi, maka dia mandi, kemudian dia sholat subuh dua rakaat. Allahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi yang berkaitan Ustadz mengenai pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Izin bertanya Ustadz, ketika sudah mengeluarkan mani, saya langsung mandi dan membersihkannya. Namun ketika sholat, seperti ada yang keluar lagi, padahal saya sudah yakin dibersihkan dan tidak ada lagi yang tersisa. Apakah sholat saya batal? Lalu apakah saya harus mandi lagi? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Yang keluar itu apa? Ya, airnya mungkin ya. Ya. Ya, ini di person oleh para ulama tentang apakah dia wajib mandi lagi kalau sudah selesai mandi, kemudian keluar sisa mani. Kalau ini pas yakin ya, ini yakin sisa mani, kalau Syafi'iyah mengatakan wajib mandi. Tapi jumhur mengatakan enggak wajib mandi, wajib hanya berwudu saja. Kenapa? Karena dia tidak keluar dalam keadaan terpancar. Ya, terpancar. Karena kan ciri-ciri mani itu adalah keluar dalam keadaan terpancar, muncrat. Baru wajib mandi. Ketika dia sudah selesai mandi, kemudian dia keluar dengan yakin ya, bukan was-was ya. Kalau was-was beda pembahasan. Dia yakin keluar ya di tengah-tengah sholat, maka dia harus batalkan sholatnya ya, dan dia wudhu kembali ya, dan dia sholat kembali. Adapun yang keluar kalau was-was saja, maka tinggalkan was-wasnya. Karena itulah diantara tips bagian para ya, ulama untuk membasahin, bagi yang sering was-was, untuk membasahin celana dalamnya, sehingga ketika basah, oh enggak, ini bukan basah pipis atau bukan ya, tapi ini basahan celana dalam tadi gitu, biar menghilangkan was-was ya. Wallahu taala a'lam. Sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.